Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sebuah kejadian yang terjadi pada al-imam, seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah, yaitu al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahumullah. Imam Waqi' adalah imam besar yang termasuk guru dari para imam-imam mazhab yang datang meninggal, seperti al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain. Dan terkenal perkataan Syafi'i rahimahullah tentang Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' buruknya hafalanku. Suatu masa kok kayak susah benar ngafal, gitu, banyak lupa. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian Waqi' pun memberikan aku petunjuk, yakni memberikan aku bimbing arahan agar aku meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nuran, dikarenakan ilmu itu nurun, cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidaklah ditunjukkan bagi orang yang berbuat maksiat. Nah, ini diantara apa yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah. Imam Waqi' hidup antara 120 sampai 190 Hijriah. Abad kedua Hijriah masih masuk masa-masa keemasan Islam, di mana para ulama, para imam besar masih banyak hidup melestarikan agama, dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih begitu dijaga dan diagungkan oleh para kaum muslimin, baik oleh para rakyatnya dan para penguasanya. Masih di zaman-zaman abad kedua Hijriah. Kemudian terjadi sesuatu di zaman Imam Waqi'. Pada hakikatnya ini adalah ujian besar bagi Al-Imam Waqi' rahimahullah. Bagi Al-Imam Waqi' rahimahullah ini adalah ujian besar, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kemudian kepada seorang hamba, di mana beliau rahimahullah ke-frame bahasa kita sekarang, ke-frame dari apa yang diucapkannya, ke-frame sampai akhirnya terancam keselamatan dan jiwanya, nyawanya ini terancam. Nah, tapi di sisi lain kisah ini juga menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diagungkan, sangat dikeramatkan oleh para kaum muslimin, baik oleh para rakyat ataupun para penguasa. Kejadian ini menunjukkan nilai-nilai ini, gitu. Kemudian betapa juga keilmuan dan riwayat-riwayat hadis adalah di antara harta-harta yang sangat membanggakan, yang dikejar oleh para kaum muslimin, sehingga mereka melakukan banyak perjalanan ke luar negeri, bukan dalam rangka bisnis, tapi dalam rangka mencari riwayat-riwayat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada para imam-imam periwayat-periwayat yang masing-masing ada di negeri mereka masing-masing, sehingga rihlah adalah sesuatu yang dengan itu seseorang membanggakan pengorbanannya bagi Islam, gitu. Harta yang sangat berharga pada masa itu. Hadis, riwayat hadis, Tayyib. Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah sangat diagungkan bahkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Tapi Imam Ahmad bahkan lebih jauh lagi menempatkan Al-Imam Waqi' di atas gurunya yang lain, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yakni
Setiap imam memiliki guru-guru yang akhirnya mereka pun dapat membaca dan memetakan guru-gurunya tersebut ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri sampai mengatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i sendiri sampai mengatakan bahwasanya Al-Laits, Imam Laits rahimahullah, imam ahli Mesir, oke? Okay? Afqah min Malik, itu fikihnya lebih jago daripada Imam Malik di Madinah. Tuh lihat. Imam Syafi'i rahimahullah mengambil ilmu dari semuanya, tapi dia bisa memetakan, akhirnya menempatkan masing-masing. Padahal di waktu yang sama juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah di antara pernyataannya adalah laula Malik wa Sufyan, kalau bukan karena Malik dan Sufyan, yakni Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau Imam Syafi'i bilang Sufyan Uyainah. Oke? Okay? Kalau bukan karena Malik dan Sufyan Ibnu Uyainah yang di Makkah, oke? Okay? La dhahabal ilm bil Hijaz. Niscaya ilmu di Hijaz hilang. Hijaz ini Mekah dan Madinah. Untung ada tokoh dua itu yang melestarikan ilmu di Sufyan di Mekah. Oh, berarti Ibnu Uyainah, karena kalau Sufyan Ats-Tsauri Kufah. Gitu kan? Sama Malik di mana? Madinah. Gitu. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya siapa? Al-Laits, yakni Ibn Sa'ad rahimahullah, afqah, lebih faqih daripada Malik. Ya. Ya. Mereka bisa memetakan, maksudnya masing-masing punya tempatnya masing-masing, ya. Nah, di sini demikian Al-Imam Ahmad rahimahullah menempatkan bahkan Al-Imam Waqi' bin Jarrah di atas Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang juga begitu agung dan besar posisinya di dalam periwayatan hadis, ya, Yahya bin Sa'id. Imam Malik nabula bi abi. Imam Malik afwan. Imam Waqi', menempatkan Imam Waqi' di atas Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Nah, Imam Waqi' ini beruntung, oke? Okay? Karena apa? Dia adalah anak dari ayahnya. Ayahnya ini Al-Jarrah. Dia juga salah seorang periwayat hadis yang thiqah. Oke? Okay? Dan dia bendahara kerajaan. Khazin, bendahara yang megang fulus. Tayyib. Dan waktu itu, kerajaan pada masa itu, kerajaan pada masa kaum muslimin terdahulu, ulama ini digaji sama kerajaan. Para ahli ilmu hidupnya ditanggung sama kerajaan. Udah, kalian nuntut hadis, ajarin hadis. Hidup kalian ditanggung sama negara. Begitu. Dulu itu begitu. Jadi para ulama, para imam datang sebulan sekali ke satu tempat, ngantri mereka, ngambil gaji. Itu begitu. Ya, ini zamannya Harun ar-Rasyid rahimahumullah. Ya. Nah, bapaknya Al-Jarrah ini yang bagiin gaji para ulama. Beruntunglah dengan posisi ini Imam Waqi' rahimahullah mudah baginya mendapatkan hadis dari para tokoh-tokoh yang dimana para penuntut ilmu lain susah mendapatkan hadis itu. Karena posisi abahnya. Rahimahullah. Zain? Ya. Dan ayahnya telah kita katakan juga ada seorang muhaddits yang thiqat. Ayahnya juga periwayat hadis yang juga thiqah, ya. Dan dia walian ala Baitul Mal fil Kufah, dan dia walinya Baitul Mal di Kufah, bendahara. Ya kan? Wa hadhihi al-makanah ahallathu ila talab al-hadits bisuhulah. Nah, posisi ini yang di jabatan ini yang ada pada ayahnya membuat Al-Imam Waqi' lebih mudah mendapatkan hadis-hadis ma'asura inda ghairi, yang sulit didapatkan oleh orang lain. Ya. Misal Al-Imam A'mash. Tayyib. Tersebutlah Al-Imam yang hidup di masa itu, yang menjadi tempat manusia dari penjuru bumi datang kepadanya mencari hadis. Namanya Al-Imam Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran rahimahumullah. Al-Imam Al-A'mash ini sulit memberikan hadis, begitu sulit. Dia Al-Imam rahimahullah nyentrik. Imam A'mash ini nyentrik. Dia punya sikap sendiri udah. Okay? Begitu sulit memberikan hadis kepada, nggak semudah itu mau ngasih hadis gitu. Oke. Okay? Dan nyentrik, Al-Imam rahimahullah nyentrik.
Ada seseorang datang kepadanya mau ngambil hadis. Pokoknya dia mau ngambil hadis di tempatnya deh. Pas lagi majelis tahdits. Jangan ganggu kehidupan pribadiku. Gitu. Satu hari ada seseorang datang kepadanya, ya Imam, aku pinjam sekian dinar. Minjam sama orang. Setengahnya aku gunakan untuk menyewa markab kendaraan agar aku menghampirimu ya Imam. Agar aku mengambil hadis darimu. Begitu kan? Kata Imam Ahmad, setengahnya yang dipakai pulang deh. Jadi Imam Ahmad rahimahullah. Udah gitu dia nggak suka ada orang dekat-dekat sama dia nih, nggak suka. Kalau lagi majelis tajwid kasih jarak. Dan beliau rahimahullah buta. Yang udah biasa ngaji sama Imam Ahmad, ngambil riwayat Imam Ahmad, udah tahu. Imam nggak mau dideketin, oke? Ada satu orang baru datang nih, romannya ngaret, nyari tempat, kosong deket Imam, begitu. Terus duduk deket-deket Imam. Berasa nih sama Imam Ahmad, dia buta, rahimahullah. Ada bilang, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Kok gue dulu dah ini. Jadi dia bilang, jangan deket-deket makanya, jangan deket-deket gitu. Imam Ahmad nyentrik, susah diminta hadis susah. Nggak? Tapi dulu para penuntut ilmu juga nggak bawafir. Bawafir ini jamak dari baper. Mereka tahu itu urusan imam dengan Allah. Urusanku adalah aku dituntut di akhirat nanti. Apakah kau berpaling dari ilmu yang ada pada seseorang hanya karena masalah personal? Itu kena dosa. Kau membenci orangnya, ilmu yang datang darinya, kau terkena kewajiban mesti kejar. Nggak boleh kau menafikan ilmu hak yang datang darinya hanya karena kau benci orangnya, selama dia masih berada di atas usulul hak. Awas. Oke? Kebayang nggak anak sekarang di mana? Faham? Imam Ahmad ini dia piara anjing. Piara anjing supaya orang datang ke rumahnya mau minta hadis, digonggong, wow, lari dia. Lari lagi, takut. Satu hari akhirnya mereka, saking seringnya mereka tahu begitu, ngindik-ngindik. Mendeketin rumah imam, khutbah, selangkah. Mana ini anjingnya? Kok nggak ada? Selangkah. Sampai depan pintunya nggak ada anjingnya nih. Terus mereka ngetuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka sama imam, taunya imam lagi menangis. Menangis sebagaimana menangisnya anak kecil. Akhirnya ini para penuntut ilmu bertanya, ya Imam, Nabik, ada apa denganmu? Akhirnya ini Imam Ahmad bilang, Mata alladhi kan ya'mur bima'ruf wa yanha 'an munkar. Makhluk yang biasa beramar ma'ruf, bernahi munkar telah mati. Yang ini anjing ini. Menghalau kalian nih amar ma'ruf nahi munkar. Imam Ahmad rahimahullah. Then kan ibnu mughaffal. Anaknya Imam Ahmad ini rada-rada mughaffal, anget. Rada ngaret. Oke? Ibtuliya bibni, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dia berkata pada anaknya, "Ya ibni, ishtari lana hablan lil ghasil." Tong, belikan bagi kita tali buat jemuran. Oke? Anaknya bertanya, "Fitulikam, berapa panjangnya, Bah?" Had 10 azro. Ya, 10 lengan kayak gitu. Zain. Fi ardikam, lebarnya berapa, Bah? Lebarnya tali. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Fi ardi musibati fik, selebar musibahku dapat anak sepertimu." Imam Ahmad begitu nyentrik. Susah dia. Satu hari nyalon, ke salon mau potong rambut. Barbershop. Oke. Halak. Zain. Dia tahu nih kemana dia pergi mesti diminta hadis. Nggak mau, dia nggak suka. Akhirnya isyarat, dia ngasih syarat sama tukang cukur. Anda mau nyukur? Berapa? Sekian. Oke, Anda mau. Tapi syarat, jangan tanya hadis. Tanya hadis, Anda pergi, nggak mau bayar. Zain? Akhirnya wafat. Tukang cukurnya agree, setuju, dan akhirnya
Dicukurin nih. Cuman gatel nih imam dunia nih dari luar negeri ngejar dia nyari hadis. Sekarang bawa ke sini minta gue cukurin, gue nggak tanya hadis, wallah kufur nikmat. Gatel nih pengen nanya nih, aduh, gue nanya, nahan dirinya nih. Imam Ahmad nih di depan aneh, lagi aneh cukurin kepalanya, nggak aneh tanya riwayat. Akhirnya dia, ya imam hadis fulan ini tuh ditinggal pergi, botak sebelah. Ditinggal pergi sama imam. Nggak mau tahu dia. Nyentrik ke Imam rahimahullah Sulaiman ibn Mahran. Kembali ke sahib kisah kita Imam Waqi' ibn Jarrah. Zain. Ketemu sama Imam A'mash. Imam A'mash tanya, "Man ismuk? Siapa namamu?" Waqi'. Ism Nabi, nama yang indah. Wa man abu? Siapa ayahmu? Ibnu man, gitu kan? Si anak siapa? Dia bilang Ibnul Jarrah, anak dari Al-Jarrah. Oh, ini anaknya bendahara kerajaan. Zain. Akhirnya dia bilang, "A'tini murattabi, yani a'tini ratibati kulla syahr uhadditsak bi 5 ahadits." Bawakan bagiku gajiku tiap bulan. Kalau kau datang bawakan, aku bagi kau 5 riwayat hadis. Ajib. Zen. Oh begitu Imam? Iya. Yang lain susah nih minta hadis gitu. Spesial ke rumahnya. Waduh, ajib gak? Nah, dia bilang sama abahnya, "Abah," kata Imam Ahmad, katanya gaji dia sini. Biar aku yang bawakan kepadanya. Nanti dia bagi 5 hadis. Al-Jarrah tahu. Begini caranya. Datang, bawain setengah aja dulu gajinya. Dapat 5 hadis. Bilang setengahnya besok. Besoknya datang lagi, bawa setengahnya lagi, dapat lagi 5. Kida asyarah. Kalau gitu kau dapat 10 hadis. Diakalin. Zen. Kata Imam Waqi', oh begitu Mbak ya? Zen Mbak. Ya khair Mbak. Tayyib. Dia datang kepada ke rumahnya, yang lain ulama, imam, pada ngantri nih ngambil gaji, dia disamperin, bawain fulus. Zain. Akhirnya dikasih gaji. Ya imam, ini murattab, yakni jatah bulanan. Pas dipegang-pegang, yuqallibuha, dibalik-balik, mah ada. Apa nih? Itu nisfah, itu setengahnya ya imam, setengahnya besok. Gitu. Oh, ya udah. Akhirnya dibagi hadis. Oke? Dibagi hadis 2,5 riwayat. Tulisannya gimana Imam? Besok. Wa kulli abi, dan bilang sama ayahmu. Dia tahu, oh ini abahnya nih. Dia tahu nih abahnya nih, bangsa yang nyuruh nih. Wa kulli abi, katakan pada ayahmu, innal A'mash mudarrab qad syahidal waqa'i. A'mash nih well trained, nggak kena dia beginiin. Udah banyak ikutan perang A'mash, bilang dulu. Dibagi setengah. Akhirnya besoknya lagi baru dibagi 2,5 lagi. Syuk, demikian. Terlepas dari bagaimana nyentriknya Imam A'mash, tidakkah kalian lihat betapa mulianya hadis pada masa itu? Betapa diagungkan nih riwayat pada masa itu? Hah? Ya. Hatta di antara awam itu adalah kekayaan yang hakiki. Ya, di antara bentuk kekayaan yang hakiki. Zain. Kemudian ikhwatu rahimakumullah, di antara kejadian yang terjadi pada Al-Imam Al-Waqi' rahimahullah di masa hidupnya yang bisa kita ambil pelajaran, okay, adalah apa yang terjadi padanya ketika beliau rahimahullah berhaji ke negeri Makkah Al-Mukarram. Dia pergi dari Kufah ke Makkah. Makkah ini Hijaz. Imam Waqi' la yaqdam alaihi ahad fil Kufah. Dia Al-Imam Al-Waqi' di masanya itu tidak ada yang lebih mulia darinya di
di Kufah sebagai periwayat. Dulunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Imam Kufah Sufyan Ats-Tsauri. Begitu. Sufyan Ats-Tsauri meninggal, jalasa Waqi' makana. Imam Waqi' yang berada di posisinya, dia di antara yang diagungkan di Kufah. Dan kemudian zaman dulu ngegeng madrasah nih, ngegeng. Madrasah Kufah ini ribut sama madrasah Hijaz. Ada perseteruan antara tokoh-tokohnya. Dari zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah sama murid-muridnya kayak Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf, dan kemudian di Hijaz, Mekah, Madinah, Imam Malik dan lain-lain, mereka yang lebih mengutamakan riwayat-riwayat hadis dan lain-lain, ini yang dibilang ashabur ra'i. Okay? Orang-orang yang masih berkias mengiringi riwayat-riwayat hadis yang ada pada mereka. Okay? Ini ada perseteruan lah, ada perseteruan, beda mazhab, beda mazhab. Ada terjadi selek antara tokoh-tokoh di antara mereka, tapi ahlu sunnah sampai mereka kepada konsep yang sama di dalam mengejar ilmu. Okay? Ahlu sunnah ala kulli hal. Bahkan mulianya Imam Waqi' rahimahullah di dalam ilmu riwayat, bahkan sampai Imam Sufyan sendiri rahimahullah pernah meriwayatkan hadis yang dia dapatkan sanadnya dari Imam Waqi'. Tuh, padahal dia muridnya. Ini di ilmu, di dunia mustalahul hadis, ini sesuatu yang syaraf, honor, kemuliaan yang besar. Ketika si guru meriwayatkan dari muridnya, ini kemuliaan yang besar buat nih murid berarti. Okay? Jangankan ini, selevel aja, selevel. Seseorang selevel meriwayatkan dari yang selevel dengannya, ini kemuliaan yang besar. Apalagi yang meriwayatkan adalah orang yang diakui keilmuan dan keagungannya di dalam hadis. Okay? Seperti misalnya apa yang terjadi dengan Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ibnu Khuzaimah ini Imamul A'immah julukannya kan. Dia masih lettingan Al-Imam Al-Bukhari, masih banyak ketemu syekh-syekh yang sama dengan Imam Bukhari rahimahumullah. Suatu hari dia meriwayatkan sebuah hadis. Dan setelah dia meriwayatkan, dia berkata, "Haddatsu Muhammad bin Ismail al-Bukhari bihadzal hadis." Aku meriwayatkan sendiri riwayat hadis ini juga kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kenapa dia tegaskan ini? Karena mulianya Bukhari rahimahullah di dalam dunia hadis. Sama Imam Bukhari ini langit tuh deh, di hadis nggak kegoda udah. Oke? Nggak tersaing, diakui udah semuanya. Kalimat ittifaq. Okay? Imam Bukhari rahimahullah, kalaupun dia sendiri mengagungkan banyak guru-gurunya seperti Ali ibn al-Madini misalnya rahimahullah dan lain-lain. Di antara pernyataan Imam Bukhari yang terkenal adalah mastasghartu nafsi 'inda ahadin fil hadis illa 'inda Ali ibn al-Madini. Aku enggak pernah minder urusan hadis di hadapan siapapun kecuali di hadapan Ali ibn al-Madini. Tuh lihat. Betapa agungnya juga berarti Al-Imam Ali ibn Madini yang selevel sama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada masa itu. Ya. Ala kulli hal demikian di dunia hadis itu demikian, ya. Kemuliaan ketika bagi murid ketika bahkan gurunya meriwayatkan sebuah riwayat yang dia dapat jalurnya melalui muridnya, atau seorang tokoh yang diakui keilmuannya, mendapatkan riwayat tersebut dari orang yang masih selevel atau sezaman dengan ini kemuliaan, ini syaraf, kebanggaan. Itu prestasi pada masa itu, bahasa tepatnya itu prestasi. Ya. Suatu hari Al-Imam Waqi' rahimahullah pergi berhaji ke Makkah. Enggak? Faja'at talabah yatlubuna minhu al-hadits. Akhirnya para penuntut ilmu datang menghampirinya. Jagoannya Kufah nih, riwayat Kufah nih, sumber riwayat ilmu di Kufah datang ke kota kita. Masa penuntut ilmu nggak ngejar? Iya gak? Akhirnya mereka mendatangi Imam Waqi' rahimahullah, mensalaminya, mengagungkan. Ini tentunya minta riwayat ya Imam, minta riwayat. Gitu kan? Hadisna, bagi kita riwayat hadis. Akhirnya Imam Waqi' pun berikan kepada mereka apa yang mereka mohonkan darinya. Nah, Imam Waqi' pun meriwayatkan sebuah hadis. Pada saat itu, beliau rahimahullah berkata, An Ismail ibn Abi Khalid, dari Ismail ibn Abi Khalid, An Abdullah al-Bahi, dari Abdullah al-Bahi, rahimahumullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
Nabi SAW, ketika Nabi SAW meninggal dunia, setelah meninggal Rasul, faja'a Abu Bakar, Abu Bakar pun datang, fakasyafa wajhah, kemudian Abu Bakar menyingkap mukanya, wajah Nabi SAW, dan kemudian Abu Bakar sendiri berkata, qabbala, dia mencium keningnya, dan berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi ya Rasulullah tibta hayyan wa mayyita. Demi Allah ya Rasulullah, engkau tayyib dalam keadaan hidup dan tayyib dalam keadaan mati. Yani indah engkau dalam keadaan hidup ataupun mati. Okay? Kemudian Abu Bakar menutup lagi. Kemudian Imam Waqi meneruskan riwayatnya. Thumma inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam turika yawman wa laylah. Namun setelah itu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadnya sempat dibiarkan 1 hari 1 malam. Ini ada riwayat begini nih. Oke? 1 hari 1 malam. Hatta raba batnuhu wa thalat khinsaruh, sehingga perut Nabi mulai sallallahu alaihi wasallam membuncit. Nah, kalau jasad kan membuncit, teman-teman. Wa thalat khinsaruh, dan mulai begitu tuh. Apa namanya? Mulai menjadi beku, kaku jarinya. Wah, para kaum muslimin mendengar itu, la ilaha illallah, Nabi begitu? Nggak mungkin, ini celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke frame nggak Imam Waqi'? Ke frame nggak dari situ? Begini. Dulu para periwayat itu meriwayatkan semua riwayat dengan sanadnya, bukan lagi ngomong bahwasanya ini benar. Mereka fungsinya kayak para pencari berita yang meriwayatkan berita dengan rantai riwayatnya. Udah, bukan lagi bilang bahwasanya ini beneran terjadi loh, bukan. Paham nggak? Ini di antara hadis-hadis yang beredar dan dikuasai juga oleh Al-Imam Waqi', didapatkan oleh Imam Waqi'. Ada riwayat ini, Imam Waqi' lagi riwayatin. Emang ada hadisnya yang beredar demikian. Bukan lagi berhujjah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membusuk jasadnya. Bukan. Syuhada nggak membusuk, Allah yang janjikan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini ada. Nah, Imam Waqi' ngeriwayatin. Innocent nggak? Polos bersalah nggak? Nggak bersalah kan? Tapi ke frame. Imam Waqi' menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ke frame. Bahasa kita sekarang, iya ke frame. Oke, kejebak akhirnya. Ya, karena para kaum muslimin dulu, baik para rakyat dan penguasanya sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian mereka berkata, "Lamma sami'a ahlu Makkah hadza, lam yatahammal." Ketika para penduduk ahli Mekah mendengar hal ini, mereka nggak tahan mendengar hal tersebut, li'annahum ya'taqidun anna hadza muhal, dikarenakan mereka sangat yakin bahwasanya itu mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam membusuk, dan itu penghinaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dikarenakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tab fi hayati wa mamati, dia tayyib, indah udah. Dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati. Wa idza kana syuhada la tubla ajsaduhum. Misalnya para orang-orang syahid saja dibilang tidak hancur jenazah mereka, enggak hancur dimakan bumi. Fa kaifa bil anbiya? Maka bagaimana dengan para nabi? Ya? Wa kaifa bi sayyidih? Dan bagaimana dengan tuannya para nabi, sayyidul anbiya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yatahammalu hadza, mereka enggak tahan mendengar ini dari Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah. Wa rafa'u al-qadiyyah ila al-wali al-Abbasi. Pada saat itu mereka mengadukan kasus ini, dituntutlah Imam Waqi', diadukan kepada wali gubernur pada saat itu, ya, gubernur Abbasi yang ada pada saat itu. Fa amara al-wali, akhirnya ditangkaplah Imam Waqi' rahimahullah, dipenjara. Kefitnah enggak? Kefitnah enggak?
Bahkan wali pada saat itu memerintahkan siapkan kayu untuk apa? Disalib. Karena apa? Ini penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu rawa syai'an fihi ghadabun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dia meriwayatkan sesuatu yang terdapat rasa kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul adalah khat ahmar. Rasul ini sallallahu alaihi wasallam garis merah. Enggak boleh dilengkahin, udah. Enggak boleh dilengkahin. Ya? La yajuz ay yata'adda hadzal khat ahad mahma kan qasduh. Enggak boleh seseorang pun melewati garis tersebut tujuannya apapun. Sangat mereka menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-frame nggak? Bisa paham dulu kasus yang terjadi awalnya? Jadi dikarenakan memang kaidah umum yang disepakati setiap madhab dan ijma', oke? Bahwasanya penghinaan, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di Sarim al-Battar. Penghinaan As-Sarim al-Mashlul. As-Sarim al-Maslul ala syatim ar-Rasul. Bahwasanya penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufrun mahab, adalah kekufuran murni, kufur. Udah. Penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali apabila ada seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menangkapnya dan yastatibu, tuntut taubat. Kalau dia mau taubat, ampuni. Oke? Kalau dia nggak mau bertaubat dan rujuk dari apa yang dikatakannya yang merupakan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, penggal. Begitu. Tapi kalau seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditangkap oleh wali. Nah, dia mau tobat, nggak tobat, urusan dia sama Allah. Dipenggal, tetap wajib. Tuh, begitu dong. Kalau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dan ini ijma'. Setiap mazhab mengakui ini. Okay? Kecuali mungkin bawafir tadi, bawafir. Ini orang-orang yang baperan itu, kaum baper itu mendengar hal ini mungkin akan kaget. Dan ini wajib. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala illahnya. Kenapa hukum ini illahnya, latar belakangnya? Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, maha mulia, maha kaya. Kalau semua makhluk di setiap zaman menghinanya, mencelanya, nggak ngaruh. Sahib? Nggak berkurang kekayaannya, nggak berkurang kemuliaannya. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashar, human being, manusia biasa. Bisa tercoreng nama baiknya ketika ada yang mencorengnya. Sementara keagungannya adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijaga sedemikian rupa. Demikian yang dilakukan salaf rahimahumullah radhiyallahu anhum dalam menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kasus-kasus yang terjadi di zaman salaf yang berkaitan dengan hal ini. Kalau misalnya Nabi SAW masih hidup, beliau SAW punya hak untuk memaafkannya. Nah, ini terjadi. Orang-orang yang dulu mencela, menyakiti Nabi dan Nabi maafkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, siapa yang punya hak lagi memaafkan orang itu? Maka dia harus meminta maaf kepada setiap muslim di muka bumi. Nah, mungkin nggak? Ya udah, yang mungkin dipenggal aja. Tuh ceritanya begitu. Celaan kepada Nabi SAW adalah bentuk keburukan adab yang ancamannya adalah sebagaimana yang ancaman Allah Subhanahu wa taala berikan pada kasus sebesar-besarnya dosa apa? Kesyirikan. Tuh, selevel loh, hampir. Syirik ini dosa paling besar, maka ancamannya paling serem enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrak la yahbatanna 'amaluk wa la takunan minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan padamu wahai Muhammad dan pada nabi-nabi sebelummu bahwa apabila kau bersyirik, melakukan kesyirikan,
akan hancur semua amalanmu dan kau termasuk orang merugi. Hancur yakni amal saleh yang dilakukannya, puasa, ibadah, perjuangannya semuanya, oke? Rusak, hancur hanya karena sekali kesyirikan yang dilakukan. Tuh. Oke? Dosa terbesar, ancamannya serem enggak? Angus semua nih, puasamu, zakatmu, sedekahmu, hajimu, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, semua angus dengan kesyirikan yang terjadi. Ada dosa lain yang diancam dengan ancaman sebesar ini juga. Yaitu apa? Kekurangan ajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ul adab, bad manner kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian lebih kencang daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'da, dan jangan kalian ngomong kenceng, jahar, lantang kepadanya sebagaimana kalian lantang satu sama lain. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi hanya karena begitu, karena buruk adab begitu. Oke? Runtuh semua amalan kalian dan kalian tak menyadarinya. Tuh, sama tuh ancaman. Hangus amalan kalian dan kalian tak menyadarinya. Tuh. Hanya karena ngomong lebih kenceng. Bagaimana dengan mencelanya? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apabila ini yang diancamkan kepada mereka yang berkata lebih kencang daripada Rasul, berbicara lebih kencang daripada Rasul, maka apalah lagi yang diancamkan, kepada orang yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan justru membela apa-apa yang bid'ah. Ma'adzallah. Maka ancaman ini lebih terjaminkan atas mereka. Tuh. Demikian mesti dijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjebaknya Imam Waqi' rahimahullah dengan apa yang dia riwayatkan ini. Bahwasanya di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, kemudian didiamkan sempat 1 hari 1 malam. Nah, kemudian raba batnu, perutnya membengkak, dan kemudian jarinya mulai jadi kaku. Ini menggambarkan jasad yang sudah mulai membusuk. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marahlah para kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini kasus ini yang akhirnya ngeframe Imam Al-Waqi' Ibnu Al-Jarrah rahimahumullah. Ikhwati rahimakumullah, kita sepakati bahwasanya hadis yang diriwayatkan Imam Waqi' rahimahullah bukanlah hadis yang sahih dan bertentangan dengan akidah yang hak, apalagi akidah kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Waqi' rahimahullah pada saat itu meriwayatkannya dalam bentuk mudzakarah saja, bukan ihtijaj. Mudzakarah yakni lagi mengulang hafalan dari riwayat-riwayat yang ada, bukan lagi berhujjah akan kebenaran hal tersebut. Beda ya. Seorang imam bisa jadi meriwayatkan sebuah hadis, ya, bukan tujuan dia mau mengatakan bahwasanya itu mazhabnya, bukan, itu pendapatnya, bukan. Ini hanya bab mudzakarah namanya. Cuman enggak pada saat itu qadarullah ke-frame lah al-Imam Waqi' rahimahullah. Hakikatnya tidaklah terjadi demikian pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam di detik-detik akhir hayatnya meninggal di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meregang nyawanya nih, sakitnya dua kali sakit manusia biasa. Dari hadisnya Ibnu Mas'ud itu radhiyallahu anhu ketika ditanya, inni la araka tu'aq ya Rasulullah, sungguh aku betapa aku melihatmu kesakitan luar biasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal ya Abdullah, betul wahai Abdullah, inni la u'aka ma yu'aqu rajulani minkum, sesungguhnya aku merasakan sakitnya nih sebagaimana sakit 2 orang di antara kalian. Tuh, 2 kali lipat justru sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ajal menghampirinya. Ya kan? Adzalika bi anna laka ajran ya Rasulullah, apakah itu dikarenakan kau mendapatkan ganjaran juga double daripada manusia biasa ya Rasul? Iya wahai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
meriwayatkan hal ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika bertahan menahan sakitnya, dan kemudian masuklah Abdullah atau Abdurrahman, saudara dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lagi bersiwak. Dan kemudian Rasul pun melihat siwak tersebut sebagaimana kayak anak-anak yang menginginkan sesuatu melihatnya, karena Rasul begitu cinta bersiwak gitu. Akhirnya Ummul Mukminin, karena dia istri yang cerdas, dia tahu apa yang diinginkan suaminya, langsung diminta sama saudaranya, kemarikan siwakmu. Diambil sama Ummul Mukminin Aisyah, digigit dan kemudian dihancurin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan dimasukkan kepada mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disiwakin. Tuh. Fakhtalata riquhu bi riqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bercampurlah liurnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya tidak lama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berkata bahwasanya, mengungkapkan bahwasanya pilihannya untuk berada segera bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian meninggallah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menangislah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar dan para sahabat yang udah ada di belakang, di luar rumah nih semuanya, udah khawatir semuanya akan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar tangisan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar pun masuk ke rumahnya, dengan tenang. Setelah melihat para sahabat, langsung semuanya tashat uquluhum, akal sehatnya hilang mendengar kabar meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar yang berteriak-teriak sampai berkata, sungguh tidak mati Muhammad, sungguh tidak mati Rasulullah, sungguh Rasulullah tidak mati. Dia akan kembali dan memenggal leher para kaum munafikin. Umar marah demikian luar biasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, syuf, ini manusia kaum mukminin imannya level atas. Mendengar kabar meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai goyang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun lam yatahammal, dia enggak kuat, dengkulnya nopang tubuhnya terjatuh. Ali radhiyallahu anhu ajmain terjatuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu la yadri madza yaf'al, dia pergi ke kanan, pergi ke kiri, ngambil sesuatu dari tanah, dia taruh di tangan, dia ambil lagi, dia buang lagi ke tanah, dia ambil lagi, dia taruh lagi, dia pergi kiri kanan. La yadri madza yaf'al, dia enggak tahu apa yang dia lakukan. Mendengar berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak kegedor hati mereka luar biasa. Geruak mungkin. Sulit apa yang digambarkan, apa yang terjadi pada hati sahabat radhiyallahu anhum mendengar berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pohon yang begitu besar dan tinggi dan akarnya mendalam ke dalam bumi. Kemudian pohon tersebut tumbang. Nah, tanahnya itu gimana tuh? Kecabut sama akar-akarnya. Tanahnya gimana? Geruak. Nah, itu yang terjadi pada hati sahabat kayak begini ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Seseorang yang mereka rela korbankan dirinya, jiwanya, raganya, anaknya, orang tuanya, mereka jadikan syiar, fidak abi wa ummi ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan ayah dan ibu kami ya Rasul. Tuh, meninggal dunia, goyang semua. Sahabat Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, ala rislik ya Umar, ala rislik, pelan-pelan Umar, pelan-pelan. Tapi Umar masih marah dan berteriak-teriak, sungguh tidaklah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar masuk ke putrinya dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditutupi wajahnya dengan kain, sudah ditutupi. Rasul pun menyingkapnya dan melihat Abu Bakar pun menyingkap kain tersebut dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqabbalah. Abu Bakar mencium keningnya. Ya, dia menangis sebagaimana menangisnya manusia dan berkata, wallahi tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Demi Allah engkau thayyib dalam keadaan hidup dan thayyib dalam keadaan mati ya Rasulullah. Abu Bakar pun keluar
dan kemudian menghampiri manusia, dan dia berkata kembali kepada Umar, ala rislik ya Umar, Umar pelan-pelan duduk. Tapi Umar masih nggak mau duduk juga. Akhirnya Abu Bakar pun menghampiri mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, naik ke atas mimbar, dan ketika kaum muslimin melihat Abu Bakar naik ke atas mimbar, semuanya mendekat dan duduk. Umar pun mulai mau duduk mendengarkan khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membuka khutbahnya seperti biasa. Kemudian dia mengatakan, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, namun barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan takkan pernah mati. Dan kemudian Abu Bakar membaca ayat yang mereka semua hafal. Ini mereka semua hafal di ayat nih. Cuman kok pada lupa pas kejadian, as in seolah-olah mereka baru dengar pertama kali dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ayat tentang hal ini. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Bukan lain Muhammad hanyalah seorang utusan Allah. Qad khalat min qablihir rusul. Yang dimana telah berlalu, telah mati. Rasul-rasul sebelum Muhammad juga udah mati. Sama. Afa imma ta'u kutilan qalabtum ala aqabikum. Maka apabila Muhammad telah mati atau terbunuh, kemudian kalian mau kembali lagi kepada kekufuran, hanya karena cinta kalian pada Muhammad sebagai cinta seorang kepada manusia, bukan hidayah yang dibawakannya, gitu loh. Maka apabila Muhammad mati atau terbunuh, kalian mau terbalik lagi? Wa may yanqalib ala aqabai, barang siapa yang terbalik kepalanya di kaki, yakni kepada kekufuran, setelah meninggalnya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Mereka pun seolah-olah kayak baru pertama kali mendengar ayat itu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal mereka semua apa? Akhirnya semua pulang ke rumah masing-masing dan mendoktrin hatinya dengan mengulang-ulang ayat itu. Wa Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa Muhammadun illar rasul qad khalat min qablihi rusul. Benar, ini ada kejadian ini di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian masuk menyingkap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengecup keningnya dan berkata tibta hayyan wa maitan. Tapi ditinggal sehari semalam. Nah, ini nih tambahannya nih, ngaco nih. Oke? Yang riwayat ini beredar di antara kaum muslimin dan disampaikan oleh Al-Imam Waqi'. Bukan lagi bilang bahwasanya ini benar, cuman hanya sebagai, kalau kita baca buku misalnya Tarikh Tabari, Al-Imam At-Tabari, di situ banyak riwayat-riwayat, oke? Yang bukan lagi Imam Tabari bilang ini benar, bukan. Dia hanya mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada yang terjadi di zaman sejarah itu aja. Okay? Maka di antara syubhat-syubhat yang seringkali digunakan oleh para manusia yang menginginkan kerusakan pada ajaran Islam adalah, terutama mereka yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum, seringkali mereka mengutip riwayat yang ada di Tarikh At-Tabari, seolah-olah Imam Tabari membenarkan itu. Nah, gitu. Seperti ada diriwayatkan di Imam Tabari demikian. Ada di Imam Tabari, bukan bilang Imam Tabari bilang benar itu, awas. Sahih dhaif ada tahqiqnya lagi gitu. Oke? Mereka hanya meriwayatkan saja. Nanti kalian cari, teliti sahih apa dhaifnya begitu. Baik ya? Akhirnya ditangkaplah Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah oleh wali yang ada pada saat itu di Makkah. Fa'amara al-wali binasab al-khashabah, dan kemudian wali memerintahkan untuk nasab al-khashabah. Oke, wa amara an yaslubah, untuk mempersiapkan kayu untuk mensalib, mau disalib nih, siapa namanya? Waqi' ibnu Jarrah, dikarenakan dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara di antara riwayat-riwayat yang terjadi di antara kisah-kisah yang terjadi di kasus ini, okay,
ada beberapa kabar menarik. Oke, ada beberapa kabar menarik. Oke. Di antaranya adalah falamma habasuhu fi intizar waqtil qisas, dan ketika mereka telah menangkapnya dan fi intizar waqtil qisas, dan mereka sedang Imam Waqi sedang menunggu waktu eksekusi, nggih. Alim al-Waqi annahu sayuqtal. Dia Al-Imam Waqi rahimahullah udah tahu dia akan terbunuh. Sudah, dia akan dibunuh. Fakan ma'al Waqi' sahibu. Waktu itu Imam Waqi membawa salah seorang sahabatnya yang berhaji bareng, gitu. Qala lahu, sahabatnya berkata kepadanya, "Mal amal? Kita harus gimana nih?" Gitu. Ya? Nahnu mutarrin nukallim Sufyan, nukallim Ibnu Uyainah. Kita kepepet nih. Kita mesti ngomong minta tolong ke Ibnu Uyainah. Kenapa kepepet? Karena antara Imam Waqi' rahimahullah, madrasah Kufah, ada khilaf sama madrasah Hijaz. Yang diantara tokoh madrasah Hijaz adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Sampai bilang, kita kepepet minta tolong. Sampai begitu dulu. Madrasah. Kita kepepet nih, minta tolong sama Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, gitu. Iya kan? Padahal nih hadis juga munqati', terputus. Maksudnya sanadnya munqati', ini yang meriwayatkan nggak ketemu Abu Bakar, boro-boro ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Waqi' hanya meriwayatkan sebagai bab mudzakarah, bukan ihtijaj, ya. Akhirnya kita kepepet nih, mesti ngomong sama Sufyan Ibnu Uyainah. Kan baina Waqi' wa Sufyan khusumah. Ada permusuhan yang terjadi antara Imam Waqi' dengan Sufyan Ibnu Uyainah. Awas. Ini munafasah yang terjadi bukan antara sunnah dan bid'ah. Awas, bukan antara hak dan batil, tapi munafasah antara para ahli ilmu yang sering kali terjadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilang, para ahli ilmu nih kalau hidup bareng itu seperti tuyus, tuyus kambing betanduk, suka cetok yang disatuin di satu kandang, gitu. Ada itu terjadi, sebagaimana terjadi pada zaman masalah Imam Sakhawi sama Imam Suyuti, sekandang sama-sama di Mesir. Yang satu di Kairo, Sakhawi Azhar, yang satu Suyuti di Asyut. Ini hantam-hantaman pakai buku, tapi bukan hantam-hantaman antara sunnah dan bukan hak dan batil, bukan. Ini jealousy yang terjadi udah. Oke? Dan kita nggak disuruh untuk ngelihat sisi itu. Kita dimintai pertanggungjawaban apakah kita menerima ilmu hak hidayah yang datang melalui mereka. Mereka sebagai manusia, urusan mereka dengan Allah. Udah jangan. Dapat ya? Jangan baper di sebelah sini nih. Akhirnya Sufyan Ibnu Uyainah pun dimintai tolong oleh sahibnya Imam Waqi', tolonginlah. Ngobrol, syafaat nih, ya nih, kasih rekomendasi, kasih bujuk wali yang ada pada saat itu di Mekah untuk mengampuni Imam Waqi'. Nggak usahlah sampai begini, gitu. Kita sama-sama tahu kok bahwa Imam Waqi', bagaimanapun terjadi perselisihan dengan mereka, dia bukanlah orang yang membenci Rasul, dia orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak meriwayatkan hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak seperti apa yang dituduhkan padanya hakikat perkara. Cuman manusia udah buta pada saat itu, udah greget nih, mau ngebunuh Imam Waqi'. Ya. Okay? Akhirnya Sufyan setelah mendengar cerita ini, Sufyan pun mampir ke wali, ke gubernur yang ada di Mekah pada saat itu, yukallimu. Mencoba membujuk gubernur yang ada. Tapi gubernurnya udah keburu marah nih. Udah keburu marah. Kenapa? Udah tersulut benar-benar, dan farafadha. Dia menolak syafaat dari Sufyan Ibnu Uyainah. Enggak. Tetap mau dia lanjutkan apa yang dia niatkan. Mau mengeksekusi mati Imam Waqi'. Akhirnya Sufyan Ibnu Uyainah berkata kepada walinya tersebut, hadza rajul nabil ma'ruf. Ini orang-orang bagus, orang mulia dan orang terkenal. Min ahlil Kufah, dan dia salah seorang penduduk Kufah. Walahu ashirah, dan dia punya kedekatan keluarga dengan kerajaan di Kufah, Abbasiyah. Okay? Dengan keluarga kerajaan.
Wa waliduh bibabi Amirul Mukminin, dan bapaknya dekat kepada Amirul Mukminin di pintunya, maknanya dekat. Ya? Lau qatalta qatalu wa qad nasahtuk fa anta hur. Apabila kau beneran nekat mau membunuh Waqi', niscaya mereka akan menurunkan pasukan untuk membunuhmu. Dan telah aku nasihati engkau ya. Bebas, terserah mau ngapain. Digituin nama Imam Sufyan ibnu Uyainah nih gubernur. Berasa di hatinya. Oh iya guys, ntar gitu begitu. Syuf, ulama pintar pilih-pilih kan? Katanya yang kira-kira ngasih PR, ngasih kerjaan. Tuh gua kasih PR. Bang saya nggak bisa tidur nggak lo gitu. Itu kan? Ahli ilmu, orang cerdas pintar, dia ninggalin questions, ninggalin renders, ninggalin tanda tanya dari apa yang disampaikan. Sungguh aku telah nasihatimu, fa anta hur, terserah kau mau melakukan apa. Padahal tujuannya udah jangan deh gitu. Gitu. Fa'amila kalamu Sufyan fi qalbil wali. Akhirnya perkataan Sufyan ini nyangkut di hatinya gubernur. Oh iya benar juga. Hitung maslahat mador. Kena sama Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Oke. Akhirnya fa'atlaqah. Akhirnya gubernur pun memutuskan, sudahlah, bebaskan Waqi' ibnu Jarrah. Akhirnya dibebaskan. Selamat gak Imam Waqi'? Alhamdulillah di Mekah nih. Kelar, nekat. Jasarah nih, nekatnya Imam Waqi' rahimahullah. Bukannya buru-buru pulang ke rumah, ke Kufah, cari perlindungan. Iya gak? Ini nyambung ke Madinah. Fahim? Para penduduk Mekah yang mendengar, Waqi' dibebasin. Marah mereka luar biasa. Akhirnya arsalu risalah musta'jilah. Mereka menulis surat kepada para penduduk Mekah. Jangan kalian andalkan penguasa yang ada kalian. Siapkan diri kalian untuk membunuh Waqi'. Sesungguhnya dia telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh begitu. Siaplah penduduk Madinah keluar bawa alat-alatnya nih. Waduh, mau nyambut Waqi', mau dieksekusi di tempat, nggak pakai penguasa lagi. Begitu Akhirnya untuk dibilangin lah sama, ada yang menasehati Imam Waqi' untuk segera kembali ke Kufah dan gak jadi ke Madinah gitu. Ya. Al-Harith bin Siddiq rahimahullah suatu hari mendatangi wali dan berkata, mendatangi gubernur Mekah ini yang melepaskan Imam Waqi'. Dan dia berkata kepadanya, Alhamdulillah, ihmadillah, pujilah Allah. Annak najaut min dami. Pujilah Allah karena kau telah selamat dari darahnya Waqi'. Lau qataltah la qataluk. Sungguh niscaya apabila kau membunuh Waqi' beneran, keluarganya dari Kufah datang dengan pasukan akan membunuhmu. Tahu nih gubernur ngomong apa? Ta'lam ya Harith. Apakah kau tahu wahai Harith? Ana la aqdir an-naum bariha. Kemarin ana enggak bisa tidur sama sekali. Dzakartu hadits Jabir. Aku keingetan hadis yang diriwayatkan Jabir, yakni Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Annahu mustakhraju, bahwasanya para manusia pada masanya dulu mereka mengeluarkan ajsad syuhada, jasad-jasad para syuhada dari kuburan. Ba'da arba'in sana, setelah 40 tahun mereka dikubur. Yani dari kuburan para syuhada wallahu alam. Di masa hidupnya Jabir bin Abdullah atau di masa-masa awal terjadi sesuatu sehingga mesti dipindahkan kuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, dikeluarkanlah jasad-jasad para sahabat yang meninggal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari yang mati dari peperangan. Oke? Dan masa pembongkaran kuburan ini 40 tahun setelah mereka dikubur, wallahu alam di Baqi' atau di mana nih, oke? Pokoknya mesti dipindahin aja pada suatu masa. Zen? Ketika mereka mengeluarkannya setelah 40 tahun, oke? Ba'da arba'in sana, tariyah ajsaduhum wa asabi'uhum wa adhalatuhum. Ternyata masih sangat segar jasad mereka, fisik mereka. Oke? Kulit mereka masih seger dan otot-otot mereka, jari-jari mereka masih utuh, seger setelah 40 tahun. Ya?
Wa hadza fi syuhada, demikian riwayat yang diceritakan tentang orang-orang yang mati syahid. Wa Waqi' qal hadzal kalam fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Waqi' kemarin mengatakan bahwasanya membusuk jasad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atlaqtuh, kemudian aku yang bebaskan Waqi'. Dan dia menyesal senyesal-nyesalnya enggak membunuh Imam Waqi'. Sampai segitunya nih. Mau belain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nadim, dia menyesal. Ya. Ketika penduduk Mekah menyesal dan kesal dan marah karena Imam Waqi' dibebaskan, arsalu risalah musta'jilah. Mereka mengutus surat, kilat li ahlil Madinah, kepada para penduduk Madinah, alla yattakilu 'alal wali, agar mereka jangan mengandalkan gubernur yang ada pada kalian, pada mereka. Wala yatruku, dan jangan mereka diamkan, yakni Imam Waqi', lau ya'tihim Waqi' urjumu, andai saja Waqi' datang pada kalian, segera rajam di tempat. Jangan tunggu gubernur yang ada pada kalian. Para penduduk Mekah kasih isyarat kepada para penduduk Madinah. Okay? Kemudian Al-Imam Sa'id bin Mansur. Imam Sa'id bin Mansur ini punya musannaf sendiri. Musannaf Sa'id bin Mansur. Okay? Ini yang meriwayatkan kisah ini yang terjadi pada Imam Waqi' ini. Imam Sa'id bin Mansur berkata, alladzi rawa al-qissah, yang meriwayatkan kisah ini, arsala risalah ila al-Waqi' alla yadkhul al-Madinah. Pada saat itu dia saksi sejarah. Dia yang ngasih isyarat, ngasih bocoran kepada Imam Waqi'. Dia kirim surat agar jangan kau masuk kota Madinah. Jangan. Segera pulang ke Mekah. Gitu. Ba'dama sami'a isti'dad ahli Madinah liqital Waqi'. Dikarenakan apa? Dia telah mendengar kesiapan para penduduk Madinah yang udah terprovokasi dan siap membunuh Waqi' di tempat kalau dia masuk kota Madinah. Oke? Dan kemudian bihaditsin rawahu fi babil mudzakarah, dikarenakan sebuah hadis yang dia hanya diriwayatkan dia dari sisi mudzakarah, bukan ihtijaj. Sa'id bin Mansur akhirnya ngasih kode, ngasih surat kepada Imam Waqi' bin Jarrah agar jangan masuk kota Madinah, karena dia tahu ini para penduduk Madinah udah terprovokasi dan siap untuk membunuh Waqi' di tempat. Akhirnya Imam Waqi' pun kembali ke Kufah, udah ke keluarganya, punya benteng dia di sana. Oke? Rahimahumullah ajma'in. Kemudian ada kejadian lagi. Fi hadhihi sanah kana Harun ar-Rasyid. Di tahun ini pas kebenaran Harun ar-Rasyid haji. Harun ar-Rasyid. Khalifah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, ya. Wa ya'ti Makkah, dia datang ke Makkah. Falamma sami'a bihaditha Waqi', ketika ia mendengar kejadian Imam Waqi' demikian, istad'a alimaini min ahli Makkah, dan dia kemudian memanggillah dua ahli ilmu di antara penduduk Makkah, yaitu siapa? Sufyan ibnu Uyainah sama Abdul Majid ibnu Abdul Aziz ibnu Abi Rawad. Oke, Abdul Majid ibnu Abi Rawad. Ibnu Uyainah sama Abdul Majid ibnu Abi Rawad. Wa qala Harun lahuma. Harun pun ar-Rasyid rahimahullah berkata kepada dua ulama ini, dua imam ini, aftuni fi amri Waqi'. Coba kalian fatwa aku, kasih aku fatwa. Apa yang aku harus lakukan pada kasusnya Waqi'? Okay? Yurid ayyuqdiyahu 'ala al-wajhi lam. Karena gimana pun Harun ar-Rasyid mau menentukan perkara ini sesuai dengan hak. Nih. Faqala Abdul Majid ibnu Abdul Aziz. Abdul Majid ibnu Abdul Aziz ibnu Abi Rawad berkata langsung, hadza yuqtal, yang kayak gini dibunuh, li'annahu lam yarwi hadza, dikarenakan tidaklah akan meriwayatkan hadis demikian illa man kana fi qalbihi ghillun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang memang memiliki rasa kebencian di hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdul Majid ibnu Abi Rawad ini, Zain, katakanlah ini riwayat. Okay? Kalau kau memang sangat mencintai Nabi, nggak sudi kau riwayatkan hal ini. Ngapain riwayat-riwayat beginian? Begitu. Kata Abdul Majid, yang kayak gini tetap pantas dibunuh. Sampai hati dia meriwayatin riwayat demikian. Begitu. Okay? Ibnu Uyainah rahimahullah lebih tenang dan dia berkata, okay?
Hadza hadits ruwi wa madha fin nas. Ini hanyalah hadis yang udah diriwayatkan dan tersebar di antara manusia. Walaysa Waqi' alladhi ikhtara'ah wa la ibtada'. Bukan Imam Waqi' yang bikin-bikin palsuin tuh hadis, bukan. Bukan dia yang melakukan dan buat-buat hadis tersebut. Rajul wasala ilaihi hadis fahaddatsa bih. Dia hanya seseorang yang sampai kepadanya sebuah riwayat dan kemudian dia riwayatkan lagi. Sesederhana itu kok. Akhirnya Harun ar-Rasyid pun mengambil keputusan qada al-khalifah bitabrirah Waqi' wa tarki Waqi'. Akhirnya Harun ar-Rasyid menentukan untuk membebaskan al-Imam Waqi' rahimahullah dan menghukumi bahwasanya dia tidak bersalah. Oke. Selamatlah Imam Waqi' dan pulang ke kampungnya. Udah, alhamdulillah. Lihat, luar biasa kejebaknya Imam Waqi' rahimahullah pada sebuah kejadian yang akhirnya sampai mengancam keselamatan jiwanya. Hanya karena apa? Riwayat yang diriwayatkan, kata-kata yang diucapkan ke frame. Iya kan? Tapi yang bikin terkesan dari kejadian ini adalah betapa Rasul SAW sangat diagungkan di masa itu, luar biasa kan, sangat dibela luar biasa, baik oleh awamul muslimin ataupun para penguasanya. Harun ar-Rasyid ini rahimahullah, pantaslah Allah berikan kuasa besar padanya karena memang sangat menjaga sunnah Rasul SAW dengan apa? Menghidupi para ulama, menjamin para ulama. Dini Harun ar-Rasyid kan yusalli fi yaum 100 rakaat. Dia salat sehari ini 100 rakaat. Yaghzu sanah wa yahujj sanah. Rutin. Dia perang setahun jihad, tahun depan haji. Perang setahun, tahun depan haji. Dan kalau dia haji, dia berangkatin 300 ulama. Diongkosin haji sama anaknya, sama istrinya, sama nafkahnya yang diperlukan buat haji. Dari kocek dia sendiri, nggak pakai duit DKM. DKM. Apa Baitul Mal? Nggak pakai duit Baitul Mal. DKM penguasanya kayak gitu. Penguasa cerminan siapa? Penguasanya begitu, rakyatnya. Hobinya, di antaranya dia suka memenggal para pemalsu hadis, zindiq, pemalsu hadis. Suatu hari dibawa seorang zindiq mau dipenggal kepalanya. Biasa sosokan polas, lima untuk dia apa? 5. Kenapa kau mau memenggal leherku? Kata Harun ar-Rasyid dia, liurihal ibadah minnak, agar aku selamatkan para hamba-hamba Allah darimu. Kemudian dia bertanya, fa aina anta min alfai haditsin wada'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Walam yakul minha harfan qat. Lalu apa yang bisa kau lakukan dari 2000 hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku telah sebar di antara manusia. Padahal Rasul tidak pernah menyebutkan satu huruf pun darinya. Yani kalaupun kau memenggalku, bisa apa kau melakukan untuk menghambat virus yang telah aku sebar itu? Keselnya Harun ar-Rasyid berkata, aina anta min Abdullah al-Fizzari wa ibn al-Mubarak? Apa yang bisa kau lakukan menghadapi imam-imam seperti al-Imam al-Fizzari, al-Imam Abdullah ibn Mubarak, yunkhilaniha wa yukhrijaniha harfan-harfan, yang akan meneliti tiap hadis yang beredar dan mentakhrij tiap huruf yang ada pada hadis itu. Sabit lehernya, dipenggal, ceder tuh. Hobinya begini. Pantaslah Allah berikan kuasa pada mereka, kuasanya nih setengah muka bumi lebih. Harun ar-Rasyid ini ngobrol sama langit, ngomong sama langit. Dia berkata, ayyatuhas sama aina syi'ti amtiri. Wahai langit, dimanapun kau mau turunkan hujan, turunkan sono. Fasawfa yuhmalu ilayya kharaj. Nanti dimanapun hujan turun, kemudian tumbuh tanaman dan panen, tetap hasilnya akan disetor kepadaku di sini, di pusat. Segitu luas kuasanya. Dia ngomong begitu ke langit. Kok bisa Allah kasih kuasa kepada manusia kaum demikian? Lihat bagaimana dia menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cerminan bagaimana rakyatnya menghormati Rasul
sallallahu alaihi wasallam, melestarikan ilmunya, menjaga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak ditimpakan kehinaan, keterbelakangan, kesuean, kenyungsepan kecuali karena membiarkan para penghina Rasul hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mati, matinya bukan di tangan kaum muslimin. Ada yang mengaku dia seorang nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mengaku demikian dan mengaku Islam. Ada nabi lagi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu nabi orang India katanya. Bang, saya joget-joget kalau lihat tiang listrik. Nah, itu nabi matinya bukan di tangan kaum muslimin. Di mana? Di WC matinya. Coba di tangan kaum muslimin, mungkin Allah akan berikan kemuliaan pada kita. Kita menghadapi kekuatan yang nggak bisa kita hadapi. Kenapa? Karena kita tidak mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membiarkan para penghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sufi-sufi yang ada, saking ngaconya sampai berani berkata bahwasanya dia bermimpi bertemu dengan Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium dengkulnya. Tahu nggak tuh guru tuh? Gue sebutin namanya nih. Cuma takut di demo lagi. Kurang ajar nggak? Dan matinya mati bekher, bukan mati dibunuh. Setelah ini semua, kita mau ngeluh, kenapa sih kita kalah, kenapa sih kita ditindas, kenapa sih kita terbelakang? Jangan ngeluh, Allah Maha Adil. Minimal pada sunnahnya, pada ajarannya, apakah kau hidupkan pada dirimu, istrimu, anak-anakmu? Apakah kau tegakkan sunnah? Kita kaum yang cuman segitu ngebelain Rasul dibanding kaum yang segitu dulu ngebelain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah jangan sesali keagungan dan kebesaran Islam yang hilang dari kita, namun ada pada mereka. Umar berkata radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah kaum yang Allah agungkan kita. Tadinya kita hina, barbar, makannya bangke, minumnya darah. Serem nggak? Arab. Tapi kita berubah menjadi kaum yang agung, yang kuat. Dengan apa? Dengan Islam. Allah agungkan kita dengan Islam. Ketika kita tinggalkan Islam, maka Allah akan kembalikan kita pada kehinaan. Minimal pada diri kita. Ya, semoga materi-materi demikian bisa mengembalikan niat kita dan kembali ngecas semangat kita, ya. Semoga melembutkan hati kita dan kemudian mengembalikan kita kepada niat awal di dalam melakukan perubahan dan menjalani kehidupan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.